Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih sekali karena malam ini malam Selasa Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan handphone ini dalam rangka memperbaiki diri kita untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Silakan yang baru gabung, yang baru masuk, nama dan kota. Nah, biar kenal kita ya, nama dan kota disebutkan dari mana, biar kita saling mengenal. Kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, karena solawat kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Solawat kita insya Allah akan menjadi wasilah dikuatkan dalam menghadapi ujian hidup kita, dalam kesulitan, yang dalam musibah. Allah akan membuat kita semakin kuat menghadapinya. Dan dimanapun kita berada saat ini, mudah-mudahan saya doakan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah memberikan karunia dan keberkahannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari undang teman-teman kita ke sini, ke live ini, dan sebarluaskan. Kita sholawat dulu yang sedang merana, yang sedang putus asa, yang sedang gak nyaman hatinya. Mari kita bersholawat. Ikutin sholawat saya dan rasakan getarannya rasakan. Akan membawa semangat 10 kali lipat dengan izin Allah. Wasilah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya, di dalam hadisnya, barang siapa yang biasa membantu mewujudkan hajatnya seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu, menolong, menyampaikan hajat kita kepada yang diimpikan oleh kita. Kita punya hajat, punya impian, punya harapan. Tentu kita tidak akan bisa menggapai harapan itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita sebagai rumah tangga ingin memiliki pasangan yang baik, yang semakin baik. Sebagai orang tua kita ingin memiliki anak yang soleh, soleha. Kemudian kita juga ingin sebagai orang yang hidup, ingin punya penghidupan yang layak, penghasilan, ikhtiarnya dibangkitkan oleh Allah. Ekonomi kita dibangkitkan. Kita juga ingin kendaraan yang layak, rumah yang layak, ingin ke Baitullah, ingin seperti orang-orang lain itu refreshing, piknik bersama keluarga kita. Ingin juga kita membangun masjid, membangun pesantren, tahfidz Quran. Itu adalah harapan, impian kita yang normal kita harus ada dalam hati kita. Dan itu tidak akan pernah terwujud kecuali Allah yang menolong kita. Dengan ikhtiar kita, Allah akan membantu kita untuk mencapai impian dan hajat-hajat kita. Sahabatku, seringkali kita fokus terhadap hajat-hajat kita. Gimana ya supaya tercapai? Wah, kerja keras, banting tulang. Gimana? Wah, capek terus. Doanya untuk diri kita sendiri. Ya Allah, minta kekayaan. Ya Allah, minta motor. Ya Allah, minta rumah. Ya Allah, minta uang yang rezeki yang banyak. Kitanya terus seperti itu. Tetapi kita kadangkala lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita supaya bisa mencapai impian-impian kita. Caranya adalah salah satunya tolong saudara kita untuk menggapai impiannya. Kalau kita belum dapat motor misalkan, belum dapat mobil misalkan, lunas hutangnya misalkan, kita bantu saudara kita yang belum dapat lunas hutangnya. Allah nanti akan membuat kita hidup tanpa hutang. Kalau kita sebagai rumah tangga ingin menjadi rumah tangganya yang harmonis, maka dari sekarang kita bantu saudara-saudara kita supaya keluarganya bisa harmonis. Yang sedang kacau balau antara suami dan istri, kita bantu semampu kita supaya mereka kembali normal lagi, kembali islah lagi, kembali runtut raut lagi.
nanti kita akan ditolong sama Allah, dikokohkan antara hati suami istri ini juga dibantu oleh Allah supaya saling sayang. Kita juga ingin punya anak yang soleh-soleha, yang taat kepada Allah. Nah, kita tolong orang dari sekarang bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat kita punya punya anak soleh-soleha seperti yang kita harapkan. Kita ingin rezeki melimpah, kemudian rezekinya banyak, usahanya lancar. Kita bantu mereka, saudara-saudara, teman-teman kita untuk berkah, untuk lancar usahanya. Minimal dengan doa. Doakan. Jadi doa bukan untuk kita. Doakan yang sedang sakit supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Bantu orang yang sedang sakit supaya Allah juga membantu ketika kita sakit, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu orang yang sedang mau cerai supaya tidak terjadi perceraian, supaya kita diperbaiki juga rumah tangga kita. Jangan orang lain curhat ingin cerai, kita malah dukung. Bahaya itu. Nanti kita kan dalam rumah tangga ada percekcokan. Siapa yang gak pernah perselisihan dalam suami istri? Ada kan. Nah, nanti doa itu atau tidak ada pertolongan Allah kepada kita. Maka kalau ada yang sedang kisruh rumah tangganya, kita bantu gimana caranya dan doakan supaya kembali akur lagi, ya. Itu seperti itu. Kemudian ada orang yang sedang usaha, yang sedang dagang di jalanan, kasihan kan, dagang ini, dagang itu di jalan. Ya Allah, seorang laki-laki, bayangkan kemudian wajahnya udah kena sinar matahari bertahun-tahun bahkan belasan tahun menjadi tukang asongan. Masya Allah, bisa jadi beliau sholawatnya banyak, bisa jadi sholawatnya banyak, tapi kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang berkah melimpah dan imannya tegak. Ya Allah, jangan lupa mendoakan imannya kuat, rezekinya kuat, imannya kuat, ekonominya kuat. Nah, itu doakan. Niscaya nanti para malaikat, ribuan jutaan malaikat akan mendoakan kita. Ya, kemudian kita lihat siapapun, lihat orang yang tatoan, jangan benci, jangan. Kita doakan beliau, bisa jadi orang yang tatoan itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita, karena beliau mungkin udah tobat, kita belum tobat, merasa banyak pahala, kita merasa sedikit dosa. Melihat orang lain dosanya banyak aja, padahal yang paling banyak dosa adalah kita. Apa tandanya? Orang yang paling banyak dosa adalah orang yang merasa gak punya dosa. Itu dosanya paling gede. Orang yang banyak dosa itu cirinya adalah orang yang menganggap orang lain itu punya dosa, kitanya bersih. Nah, itu orang yang paling banyak dosa cirinya. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, intinya kata Rasulullah, siapa yang ingin ditolong oleh Allah menggapai impiannya, maka bantu orang lain untuk menggapai impiannya dan doakan orang lain supaya berkah hidupnya, lancar rezekinya, dimuliakan dunia akhiratnya. Doakan. Nah, mulai sekarang siap? Boleh dijawab. Mulai sekarang siapa yang siap mendoakan orang lain, mendoakan tetangganya, mendoakan mantannya, ya. Ke mantan jangan ngedoain jelek, doain yang baik-baik, ya. Kenapa? Akan mantul doa itu kepada kita. Doa yang buruk mantul kepada kita keburukan itu. Kenapa? Malaikat mendoakan kita. Tergantung doa kita kepada orang lain. Doa kita kepada orang lain baik, maka para malaikat mendoakan kita juga baik, sahabat. Dan doa malaikat pasti diijabah. Doa kita belum tentu diijabah. Nah, jadi mulai dari sekarang siap kita untuk membantu siapapun yang ingin menggapai. Siap. Ibu Tuti siap. Wah, Bunda Yulia siap. Nah, siapa lagi yang siap? Mulai dari sekarang fokus membantu orang lain. Mulai sekarang fokus mendoakan orang lain. Siapa yang siap? Bu Ana siap. Masya Allah. Siapa lagi yang siap? Mulai dari sekarang jangan fokus ke diri.
karena Allah bakal nggak bantu kita. Biar Allah semakin menolong dan membantu kita, Bu Anti saya siap, Bu Karya siap, kemudian Ibu Milva siap, Bu Indra siap, siapa lagi yang siap. Jadi dari sekarang kita capek itu mendoakan diri sendiri dan memikirkan pribadi. Bu Tati siap, Bu Nadia siap, Pak Aris siap. Wah ini yuk, siapa lagi yang siap? Untuk mulai dari sekarang, lihat tetangga kita, siapa tahu ada yang belum makan, kesulitan makan, gak berani bilang ke kita, malu. Nah kita lihat di kulkas kita. Saya sering kali malam-malam jam 9, jam 10 lihat kulkas, lihat meja makan. Jangan sampai ada malam-malam itu makanan yang masih banyak di rumah kita, sampai busuk paginya, ya Allah. Padahal orang lain itu mencari makan, kadang-kadang mencari makan satu piring susahnya bukan main. Ibu Ani siap, bismillah. Pak Lukman, Nur Hakim siap Kang. Wah, itu siapa lagi yang siap? Mulai sekarang coba lihat. Kemudian ketika kita jalan, dipakai motor, kita pakai mobil, kita lihat orang-orang yang jualan koran, ada jualan asongan, gorengan, masya Allah, kita beli. Kemudian walaupun kita nggak suka ininya, kita beli. Karena ada yang pernah saya mau ngasih aja, nggak mau beli, kasihan. Ternyata ada orang-orang yang nggak mau dikasih, pinginnya dibeli. Makanya kita beli, misalkan harganya 5.000, kita kasih 10.000. Nah, dapat kita satu. Nah, kembaliannya Pak, udah buat Bapak aja gitu. Nah itu paling enak, itu sedekah di lampu merah. Karena begitu ini, nah buat Bapak aja, keburu hijau gitu kan. Pak Lukman siap, Bu Novi gaskeun siap katanya, Bu Novirian, Bu Indi siap, Kang Asep Bruder. Oke, sahabat-sahabat, coba rasakan senyumnya. Karena Pak Kang Asep, gimana saya mau membantu orang, saya aja lagi ripuh. Justru kita sedang ripuh, justru kita belum kaya. Kita agar dibantu oleh Allah, kekayaan kita lebih berkah, lebih melimpah, kita bantu orang-orang yang kekurangan daripada kita, sahabat. Masya Allah, luar biasa. Coba ingat-ingat sahabat, bayangkan dan kenang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan yang besar buat kita, tapi kita lupa. Kang Asep, saya mah gajinya ke penghasilan tuh udah sebulan ini cuma 500.000, 700.000. Saya bilang, anak ente berapa? Ada 2. Sehat semua, sehat. Kalau Allah bikin DBD masuk rumah sakit ICU habis berapa kira-kira? Ya 18 juta. Saya hitungin tuh. Untuk masuknya sekian juta, untuk labnya sekian juta, untuk bayar dokter sekian juta, kalikan 1 minggu kali 7. Wah, 17 juta. Anak ente yang satu lagi bagus, enggak autis, enggak. Kalau autis sekali terapi itu 1.200.000, masya Allah. Berarti sebulan itu 4.500.000. Berarti istri sehat apa sakit? Sehat. Nah, gimana kalau kanker istri ente? Setiap kanker itu begitu kita berobat kemoterapi, sekali kemoterapi dahsyat besar uangnya yang dikeluarkan. Jantungnya bagus, maka kita ini berarti gaji kita saat ini, yakini itu lebih dari 35 juta, sahabatku. Hitung kalau nggak percaya. Anak kita berapa? Seperti anak saya 5, semuanya sedang sehat, masya Allah. Kalau sakit 5-5-nya harus masuk ke rumah sakit, minimal 1 orang 5 juta, berarti 25 juta harus keluar. Itu penyakit mencret doang misalkan, belum penyakit yang aheng, yang ngeri, bukan. Yang kedua, orang tua kita masya Allah sedang sehat. Coba kalau dikasih sakit, kita harus nungguin terus, masya Allah. Kita harus bayarin ke dokternya, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa kerja, betul nggak? Bu Husnu, terima kasih banyak karena selalu motivasi, masya Allah, Bu Husnu. Nah, ini sahabat yang perlu diingat. Jangan mengingatnya penghasilan gimana nih nyungsep, gimana nih bonus sedikit, gimana nih gaji makin sedikit dikurangi. Gaji dari manusia memang sedikit dari dulu juga, tapi gaji dari Allah tidak terbatas, sahabatku. Bukan 35 juta, terlalu kecil, sahabat. Hitung malam ini saya ajak Anda untuk berhitung. Ya, jangan orang lain dulu, jangan anak, jangan hitung anak, istri, suami, jangan dulu.
hitung diri kita, nih kaki kita, nih gigi kita. Andai kata saat ini gigi dikasih sakit dan bolong satu saja, Masya Allah, harus dioperasi ortopedi. Wah, berapa sakitnya? Kemudian berapa bayarnya? Allahu Akbar. Minimal dah habis 10 atau 12 juta. Operasi ortopedi. Mulia siap. Siapa lagi yang siap untuk merubah haluan? Mulai dari sekarang tidak fokus untuk pribadi, tapi fokus membantu orang, membantu saudara, membantu teman, membantu umat. Kemudian mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya, mendoakan mantan kita, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Masya Allah, kalau mendoakan orang yang baik kepada kita itu mah biasa. Yang luar biasa kita sanggup mendoakan orang yang zalim kepada kita. Itu balasannya dari Allah kepada kita. Dahsyat sahabat, cobain kalau nggak percaya. Tapi berat Kang Asep, justru berat maka hadiahnya besar. Kalau ringan hadiahnya juga kecil. Maka mulai sekarang ayo kita sama-sama, kita ini sedang bermusafir di dunia ini, kita sedang merantau ya, tidak akan lama. Maka kita harus benar-benar serius, jangan fokus ke diri, jangan egois, jangan pikirkan orang lain. Kalau kita sedang ada kesulitan, orang lain juga ada yang sedang kesulitan, kita bantu supaya Allah menghilangkan kesulitan kita atau meringankan. Ibu Yani, ya siap Kang Asep, dapat impusan dosis tinggi malam ini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Pak Judis siap, bismillah. Pak Sudirman siap. Pak Sudarmin, mohon maaf, Pak Sudarmin Putra Belawa. Ini sama, ini sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada istri, kepada suami kita tentang hal ini. Masya Allah. Karena apa? Saya katakan, kenapa ya Allah saya ini kok sulit hidupnya? Kenapa saya ini sakit gak sembuh-sembuh? Kenapa ya Allah saya ini kok ada aja musibah? Apakah selama ini doa kita hanya fokus doakan diri? Coba mulai sekarang fokus doakan orang lain. Doakan tetangga kita, doakan saudara-saudara kita. Maka di Facebook, di WA itu coba doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang sahabat-sahabat kami. Itu coba aja. Yang ngaminin malaikat banyak banget, manusia banyak, jin juga yang ngamininnya banyak. Bayangkan sahabat, kita doain, gak usah ya Allah berikan hamba rezeki yang banyak di status, gak usah gitu. Doain orang lain aja, pasti malaikat ngedoain kita dan Allah pasti menolong kita. Pak Karyadi siap. Bu Indi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andi, waalaikumsalam. Bogor. Ibu Ilma dari Garut hadir. Masya Allah. Ya siap ya, mulai sekarang kita sedang sakit, bantu orang yang sedang sakit juga. Supaya apa? Allah menolong kita supaya sehat. Jangan gini, nanti kalau udah sehat baru saya akan membantu orang lain supaya sehat. Jangan. Sekarang mumpung sedang sakit, kita bantu orang lain. Minimal doain orang yang sedang sakit dari hati yang tulus. Ya Allah, dalam sholat itu, habis sholat, ya Allah sembuhkan orang-orang yang sedang sakit, sembuhkan saudara-saudara sedang sakit, teman-teman yang sedang sakit, tetangga-tetangga sedang sakit. Coba semangat terus, bismillah, kata Pak Ardi. Ya, barakallah. Demikian sahabat, saya sedang di klinik, barusan sholat dulu, kemudian sekarang maju lagi. Ayo kita sama-sama untuk memperbaiki doa kita untuk orang lain, kemudian bantu orang lain semaksimal kita. Capek, iya, kita kerja untuk sendiri juga capek, mendingan ngerjain untuk orang lain. Kita nggak bantu orang aja capek, mendingan bantu orang lain. Jadi berjuta kali lipat bantuan Allah kepada kita, pertolongan Allah kepada kita jutaan kali lipat dibandingkan kita
menolong diri kita sendiri, tolongan Allah sedikit ke kita. Bu Yulia, assalamualaikum gurunda, alhamdulillah bisa ikut tausiahnya, semoga diri menjadi lebih baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Nebagas, assalamualaikum Purbalingga hadir. Siap, barakallah, terima kasih sahabat-sahabat, sebarluaskan. Udah ada pasien tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.